Memimpin suatu negara atau kelompok bukanlah perkara yang mudah. Para pemimpin tentunya harus bisa mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Namun, terdapat beberapa pemimpin mendapatkan predikat terburuk akibat ketidakmampuannya. Kali ini, kita akan membahas 5 pemimpin terburuk di dunia. Apakah ada salah satu presiden kita? Mari kita cari tahu. Pemimpin pertama yang dinilai buruk ada Kim Jong-un dari Korea Utara. Selama pemerintahan Kim Jong-un, banyak catatan buruk dan kontroversi terkait dengan hak asasi manusia dan kebijakan pemerintahannya. Beberapa catatan tersebut melibatkan beberapa hal seperti pelanggaran hak asasi manusia, ketidaktransparan dan isolasi, ekonomi tertutup, dan keterbatasan sumber daya. Pemerintahan Kim Jong-un kerap kali mendapatkan tuduhan dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk penahanan sewenang-wenang, pemaksaan kerja paksa, serta eksekusi dan penghilangnya orang-orang yang dianggap sebagai ancaman bagi rezim. Korea Utara juga dikenal dengan kebijakan isolasi dan kurangnya transparansi, menyebabkan masyarakatnya memiliki akses terbatas terhadap informasi dunia luar. Meskipun upaya-upaya reformasi ekonomi tertentu dilakukan, tetapi Korea Utara tetap memiliki ekonomi yang tertutup dan terbatas. Masyarakatnya mengalami keterbatasan sumber daya dan hidup di bawah kondisi ekonomi yang sulit. Pemimpin yang kedua yaitu Robert Mugabe, berasal dari Zimbabwe. Presiden Robert Mugabe menjabat sebagai Presiden Zimbabwe pada tahun 1987 hingga 2017. Dengan kepemimpinannya yang cukup lama, beliau dikenal dengan reputasi yang cukup buruk, terutama pelanggaran HAM. Salah satunya pada tahun 2008 silam. Ia melakukan sebuah tindakan kejahatan pada lawan politiknya hingga Robert merupakan buronan organisasi pemerhati HAM Amnesty International. Selain itu, pada awal tahun 2000-an, Robert memiliki program reformasi pertahanan yang dianggap untuk merebut tanah dari pemilik tanah kulit putih dan mendistribusikannya kepada pendukung politiknya tanpa mempertimbangkan efek negatif terhadap ekonomi dan produksi pertanian. Pemimpin ketiga ada Omar al-Bashir yang berasal dari Sudan. Omar al-Bashir menduduki tahta pemimpin sudah sejak 1989 hingga April 2019. Selama 30 tahun periode tersebut, ia menjalankan kediktatorannya. Ia dikenal akan opresi, genosida, pelanggaran HAM, serta tindak pelanggaran kemanusiaan lainnya. Omar al-Bashir kini telah dipenjara dan sedang menantikan hukuman pada kasus korupsi pelanggaran berat yang dilakukannya. Pemimpin keempat yaitu Jean Bokassa yang berasal dari Republika Afrika Tengah dan kemudian menyatakan dirinya sebagai Kaisar Bokassa. Selama beberapa tahun, pemerintah Bokassa yang berlangsung pada pertengahan hingga abad ke-20 terkenal karena jumlah tindakan kontroversial dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada tahun 1966, Bokassa merebut kekuasaan melalui kudeta dan kemudian menghapus sistem multipartai, menggantinya dengan pemerintahan otoriter dan represif. Selain itu, selama kepemimpinannya, Bokassa dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penumbuhan terhadap oposisi politik dan kritikus rezim. Pemimpin yang terakhir yaitu pemimpin George W. Bush, yang merupakan presiden ke-43 AS. Ia menuai banyak kontroversi hingga kritik sepanjang masa kepemimpinannya. Langkah kontroversi yang paling terkenal dari George ialah peluncuran gerakan War on Terror di awal tahun 2000-an. Ia pun mendapatkan predikat presiden terburuk lantaran langkah-langkah militernya telah membawa kerusakan parah di berbagai negara. Keputusan untuk menginvasi Irak pada tahun 2003 menjadi salah satu tindakan paling kontroversial selama pemerintahan Bush. Alasan utama untuk invasi tersebut yaitu dugaan senjata pemusnah massal yang tidak pernah ditemukan, menimbulkan kritik luas dan memicu ketidakstabilan di Timur Tengah. Selain itu, krisis keuangan global pada tahun 2008 terjadi selama akhir masa pemerintahan Bush dan menjadi salah satu resesi terburuk dalam sejarah modern. Meskipun tidak sepenuhnya bisa disalahkan pada pemerintahan Bush, namun banyak yang merasa bahwa kebijakan ekonomi dan regulasi yang longgar telah menyumbang pada krisis tersebut. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah para pemimpin di atas benar-benar menjadi pemimpin terburuk atau justru banyak juga prestasi yang telah ditorehkannya?
Diskusikan pendapat kalian di kolom komen. Sekian video penjelasan singkat kali ini. Nantikan video penjelasan singkat selanjutnya.